Nah guys, ini loh masjid depan Pejelagerahan ini atau Pesanggerahan ini. Ini depannya ya. Nah ini renovasi tahun 94. Direnovasi ya Pak? Ya ada juga tahun 70-an lah. 70-an mulai dibangun. Pertama. Bagus bangunan dan bodoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSD, bahagia, syukur, dan damai. Sahabat Abi, kali ini kita jalan-jalan di Masjid Pejelagerahan ya, khususnya di Kota Cirebon. Pesanggerahan ya Mak. Ini tepatnya di Kelurahan Kesepuan, Blok apa namanya Pak? Siti Mulia, Kampung Siti Mulia, Grobogan ya Pak. Kebetulan kali ini kita ditemenin sama Bapak Muhammad Ridwan Ismail. Beliau sendiri selaku sepuh di sini sama Ibu siapa namanya Bu? Nur Asia atau Iyang. Ibu Nur Asia atau Iyang. Alhamdulillah, barakallah. Kita bisa silaturahmi ke sini. Pak Ridwan, sedikit kami mau nanya, Masjid Pejelagerahan ini dibangun tahun berapa kira-kira Pak? Kalau tidak salah 1450. Dibangun oleh pertama ini bukan berupa masjid. Langgar ya Pak? Peristirahatan. Disebutnya pesanggerahan. Zaman itu pada saat Mbah Kuwu atau Pangeran Walang Sungsang datang ke Cirebon, datang ke Lemah Humpuk, ada pamannya yaitu Kuwu pertama. Nah, adanya di Lemah Humpuk. Kemudian beliau itu memerintahkan supaya mukim di Cirebon. Kemudian beliau itu membangun pesanggerahan, tempat peristirahatan beliau kalau sudah mencari gerage. Kalau dulu kan gerage Rebon. Nah, dulu Cirebon disebutnya gerage. Kemudian Cirebon, kemudian Cirebon. Nah, dari hal itu kemudian Mbah Kuwu itu diutus oleh pamannya itu Ki Beding Alang-alang namanya. Itu paman beliau untuk syiar. Kemudian setelah cari Rebon, di samping itu dia mengajarkan pertanian, bagaimana menangkap ikan atau Rebon, gancol lah dulu kan. Oh ya, ada gancol yang pakai jari itu ya Pak ya. Itu ada yang waring itu jala. Ya, itu salah satu alat-alat untuk mencari Rebon itu. Nah, alat-alat itu masih ada di Ketandan. Itu ada di sumur di Pengkolan tuh. Itu termasuknya keramat petilasan bekas-bekas alat-alat Mbah Kuwu waktu cari Rebon. Kemudian beliau setelah itu di sini kalau istirahat sholat duha, kalau asar apa. Kalau netepnya sementara di Lemah Humpuk. Ya. Lemah Humpuk itu disebut lemah yang nunduk ya. Karena di situ witana adanya pertama bangunan itu rumah itu di situ. Iya, yang witana itu. Witana itu. Itu dari Gunung Jati. Itu kan ditugaskan oleh Syekh Nurjati untuk di situ. Kemudian setelah itu Mbah Kuwu itu setelah syiar di tanah Cirebon, kemudian ada istilah baban alas dari golok cabang. Nah, alas itu bukan alas kuntahnya. Alas itu ada bahasa kiasan. Alas itu basic atau akidah. Akidah di Cirebon ini dulunya Hindu Buddha. Dibabat sama golok cabang. Golok itu go sama liok. 5 sama 6 rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Jadi diimankan. Itu sama pamannya yang ada di
Gunung Tampomas itu termasuk sudah Muslim. Yang di Tampomas, Ya di Sumedang. Sumedang. Akhirnya ketemu di sini. Tuh. Setelah ketemu di sini disuruh naik haji. Berangkat ini singkat cerita ya. Setelah naik haji ke Mekah, Mbak. kalau adenya ketemu sama Sultan, Terus, Pak? adenya ketemu sama Sultan yang di Mesir. Iya, Pak. Sultan di Mesir itu keturunan dari masih Duriyatun Nabi lah, Duriyah Rasul. Ya, Rasul. Makanya ada keturunan dari Rasulullah. Sesarip tuh. Ya, Pak. Dari sini Raja Jawa, dari sana Sultan, ada keturunan dari Rasul. Dari Rasul. Jadi kalau dilihat dari terahnya itu tinggi lah. Makanya alhamdulillah. Kemudian setelah nikah punya putra 2. Iya, Pak. Saya Sarif Hidayatullah sama saya Nurullah. Nah, karena ibunya ini Imas Sarif Pamudaim itu pengen nggak mau diem di sana, pengen kembali ke sini, maka diantar sama putranya yang bernama Syekh Sarif Hidayatullah. Nah, adanya Syekh Sarif Nurullah melanjutkan kesultanan di Mesir sana. Ibu kota Mesir itu dulunya kan ibu kota Jazirah Arab. Nah, menurut sejarah gitu. Nah, salah satu dari sultannya itu yang masih ada keturunan. Kemudian setelah ini sudah ada ya. Setelah ini sudah ada. Kemudian diperintahkan oleh para wali musyawarah membuat keraton dulu. Keraton Nimas Pakuwati. Sebelum keraton Ini dulu sudah ada. Ini dulu sebelum ada. Ya dari awit-awitannya Dari itu. tanah bangun ini. Terus Masjid Merah. Nah, ini Pangeran Kejaksaan, Ya, Panjunan. ya. Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksaan di situ di Kejaksaan. Kejaksaan. Nah, ini ya tidak selisih jauh lah, ya Iya, paling iya. 50 tahun atau 30 tahun lah. Jauh beda ya, Pak? Ya. Jauh. Tapi lebih dulu karena yang hijrah dari Pajajaran itu Mbak Pu dulu. Nah, setelah ada kesultanan di Cirebon, maka Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksaan itu jadi penggeden keraton Nimas Pakuwati. Dulu keratonnya keraton Nimas Pakuwati, bukan keraton Kasepuhan. Setelah dari putra 2 punya anak dari Syekh Sarif ke kepala Pasarean ya. Kemudian punya putra 2 itu sudah masuk dalam sejarah Babat Cirebon ya. Kalau ini babat masuknya Islam ke Cirebon. Kalau itu sudah keraton, sudah keturunan kesultanan. Nah, menurut cerita itu dibagi 2, Kanoman sama Kesepuhan sama Kanoman. Ada Pangeran Martawijaya, Bratawijaya sama Kartawijaya. Ada 3. Ya, yang Bratawijaya kalau tidak salah di sini, Kartawijaya, Martawijaya di sana di Kanoman. Kartawijaya di sini di Ketimang. Beliau itu sastrawan, ahli sejarah, ahli agama. Ya, Pangeran Kartawijaya itu sastrawan Islam, sastrawan agama lah. Nah, kemudian setelah itu ya, maka inilah warisan dari Pangeran Cakrabugena dan sesepuh-sesepuh kita yang telah mewarisi kepada anak cucunya. Ya inilah, makanya dulu sih ini kan dipugar. Dalam hal pembuatannya juga beliau ini selalu mengetengahkan filsafatnya dan filosofinya juga dan ya. filosofinya. Makanya dari coba lihat mimbar. Coba mimbar. Mimbar ada tahapan 1 2 3. 1 2 3 yang Itu melambangkan kaki. iman, Islam, ihsan. Oh, gitu ya, Pak. Nah, jadi kemudian ada istilah kan duduknya. Ya. Duduk itu
yang utamanya manusia inna akramakum indallahi atqakum. Yang sudah menduduki. Yang menduduki itu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang tingkatannya tinggi itu setelah iman, Islam, ihsan itu ya Yang sudah duduk. yang sudah ditinggikan oleh Allah, dilambangkan begitu. Makanya kalau sudah begitu khutbah pertama, sholawat pertama naik ke tahap. Iya. Kalau sholawat kedua ke yang kedua, Iya. ketiga kemudian berdiri. Nah, kalau Jumat itu duduk dulu. Ya. Ada sebelum qomat itu kan Ya, duduk, duduk. waktu adzan duduk. Nah, itu melambangkan bahwa orang itu kan khotib itu kan yang digugu lah, ditiru Ya. omongannya dong. Nah, orang yang dimuliakan oleh Allah berarti kalau sudah menjadi khotib itu harus menjaga nama baik. Ya. Nah, karena insya Allah itu sudah ditingkatkan derajatnya, sudah dimuliakan. Kemudian kalau setelah khutbah kedua duduk lagi, ya sambil baca surat Al-Ikhlas. Kenapa mesti Al-Ikhlas? Menurut ulama-ulama karena membersihkan hati. Qul huwallahu ahad, jadi menghilangkan semua syirik, keyakinan kepada selain Allah. Alhamdulillah. Nah, ini makanya di khutbah ini setelah duduk di antara dua sudut bacanya surat Al-Ikhlas. Jadi sterilisasi akidah. Kita dulu ya. Dari nafsi tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Kemudian khutbah lagi sambil doa. Nah, itulah orang-orang dulu kalau membuat sesuatu itu ada makna. Kayak contohnya 4 ini. Ya, Tiang ini. Tiang 4 Ini ini ya. kan melambangkan arba'atin aimatin ya, 4 imam. Iya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Walaupun di dalam fikihnya ada perbedaan, tapi tetap untuk menunjang Islam Dan rukun. dan rukun. Kalau sekarang baru ngerti sedikit, wah, Udah rame. saling menyalahkan. Tadi tuh datang nggak mau. Suruh sholat lagi yang bener, Iya, betul. Al-Quran dibaca, saya Betul, Mbak. isinya harus ada nih kono Betul, kabeh. Mbak. Kali ngomong Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah kita ketemu sama sepuh Pak Ridwan Ismail dan Ibu Yang gitu aja. Bu Iyang. Alhamdulillah Bu Iyang ini semangatnya dan Bapak Ismail ini sudah menjelaskan detailnya tentang masjid ini. Syukur alhamdulillah. Dan sahabat Abi, jangan lupa ya, jangan pernah menghilangkan sejarah, karena sejarah itu pengalaman dan orang tua kita dulu itu membangun akidah Islam itu sudah sedetail apapun, sudah terbaik buat diri kita. Ya, pesannya mereka dan ya Allah tentang filosofi yang tadi diceritakan sama Pak Ridwan ini, subhanallah saya jadi rasanya pengen banget gitu bisa. Iya, mah. Kenapa, Man? Pertama pengimaman. Pengimaman ya. Ya ini pengimaman ya. Hmm. Buat sholat, buat apa di situ. Iya. Terus ke situ. Masih ada yang dijelaskan lagi nggak, Pak? Dulu sedikit ya. Udah tidak Dikit ada apa ya? sumur. Kenapa orang tua kita dulu sesepuh kita pendiri ulama-ulama kita yang susah payah untuk mensiarkan agama Islam dengan cara dulu itu caranya dengan akhlakul karimah, Betul. dengan perilaku yang sopan santun. Nah, baik dari golongan aulia yang seperti Mbak U, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, sampai wali-wali 9 itu semuanya pakai metode Rasul. Dalam Al-Quran dijelaskan di surat An-Naml yang terakhir itu Bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum bainahum bil ma'ruf. Seru mereka pada jalan Allah. Mereka itu orang-orang yang tidak kenal Allah. Bil ma'ruf, bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Kalau yang namanya bijaksana itu yaitu akhlakul karimah itu, dengan lemah lembut. Wal mau'idah itu hujah. Atau kalau kita sih dalil lah, penyampaian dalil-dalil yang rasional, yang masuk ke hati. Nah, kemudian di aksan dengan
dengan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan. Jadi tidak kasar, Iya. sebagaimana Allah memfirmankan dalam surat Al-Hujurat, "Fadzakir Iya. innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibullahu adzabal akbar." Beringat oleh kamu wahai Nabi Muhammad, dan kita pun sebagai umatnya beringat bagi mereka-mereka yang belum ingat kepada Allah. Tapi tidak boleh dengan lasta alaihim bimusaitir, jangan dengan paksaan Dengan kekerasan. atau dengan kekerasan. Ila man tawalla, kecuali kalau dia berpaling, itu urusannya Allah yang akan menghukuminya, bukan kita malah menghujat, Iya. menghina. Betul. Harusnya memperbaiki, mengajak, bukan mencemooh. Nah, inilah. Jadi apa yang telah dikerjakan oleh ulama-ulama yang warisatul anbiya itu, pewarisnya Rasulullah itu, Rasulullah itu begitulah. Iya. Makanya kita generasi sekarang itu coba belajar ke sana, ikuti dakwahnya Rasul, dakwahnya ulama-ulama yang mengikuti Rasul. Betul. Jangan mengikuti hawa nafsu. Biarkan kalau ada kesalahpahaman, selisih paham ya. Maafan. Tapi kalau ada orang lagi pada duduk, maaf. Alhamdulillah sahabat Abi, kita banyak wejangan dan nasihat dari bapak orang tua kita atau sepupu kita yang di Masjid Pejagrahan ini. Alhamdulillah ketemu dengan beliau Bapak Muhammad Ridwan. Ya Allah, banyak banget yang kita petik dari nasihat dari beliau. Alhamdulillah, entah kenapa saya bilang ke saudara saya Sukenda, saya harus datang ke Masjid Pejagrahan ini malam ini juga. Alhamdulillah kami ketemu dengan Ma Iyang sama Bapak Muhammad Ridwan Yang masjid pesantren. yang ngurus Masjid Pesanggerahan. Nah, yang tahu banyak tentang detailnya ada Bapak Muhammad Ridwan. Subhanallah. Sahabat Abi, datang kita sholat bareng, berzikirullah, bertafakur, mengenal dan mengenang sejarah pendiri Islam di Cirebon ini. Masjid yang paling tertua di Cirebon ini, ya masjid ini, Masjid Pejagrahan ya Pak. Alhamdulillah. Pesanggerahan. Ada salah satu pengertian pejagrahan. Dulu itu dibangunnya di atas air. Oh iya. Jadi pejagrahan, bangunan di atas air. Bangunan di atas air. Ya, karena ini pesisir. Pesisir. Ya. Katanya dari masjid ke sini tuh, dari Langgar ini cuma 100 meter ya Pak ya. Iya, Jadi disebutnya disebutnya pejagrahan. pejagrahan karena masjid di atas air. Bangunan di atas air. Segara ini tuh segara. Awalnya ya Pak. Segara di atas ini depan di atas. Kita boleh keliling-keliling lihat masjid Boleh, Bang. boleh. Maaf Pak sedikit. Masjid ini di bangunannya berapa kali berapa Pak? Kalau tidak salah, kalau dulu sih cuma segini nih. Ya ini ruangan ini aja Pak ya. 4 kali 4 kalau tidak 4 salah. kali 4 ya sahabat Abi. Dulu masjid ini dibangunnya itu cuma 4 kali 4. Dan ceritanya sedemikian rupa sampai kita dewasa, sampai kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu jangan dilupakan sejarah leluhur kita itu, sahabat Abi. Kenapa? Karena tanpa mereka yang mendirikan dan mengenalkan Islam, akidah yang baik, bersopan santun, mereka lah. Tidak ada mereka, entah kita itu seperti apa, sahabat Abi. Kita coba kita jalan-jalan ya, kita keliling-keliling di Masjid Pesanggerahan ini. Yuk. Permainan. Nah guys, sekarang kita keliling-keliling ke arah lingkungan Masjid Pesanggerahan ya. Kita keluar dan kita mau melihat tempat air wudhunya ya Pak Ridwan. Ya. Mau ke tempat wudhu ya Pak? Oh iya, ke tempat itu sini. Ini tempat wudhunya guys. Ini bagian Ini ada kentungannya untuk berkumandang dan mengundang para jamaah untuk sholat ya. Ini masuk ke tempat wudhu ya Pak Ridwan. tempat wudhu ya. Ini tempat wudhunya. Dan ini sumur ya Pak? Ada berapa sumur Pak? Ini bukan sumur, jembangan lah. Jembangan ya Pak? Jembangan itu kayak kerambak gitu. Kayak kerambah. Nah, kerambak itu jadi kayak paku yang besar. Paso yang besar. Ukurannya, nah ini nih. Iya. Ini kayak semen ya Pak ya? Ya ini tambahan. Tambahan, di, ya. Di apa di karena khawatir pecah jadi di balik sama semen. Iya Pak. Ini nggak pernah habis airnya ya Pak ya? Dari sumur alhamdulillah. Nggak pernah habis, nggak Bahkan pernah sumurnya asap, ya. ini waktu kemarau
Di sini sih masih alhamdulillah aman. Alhamdulillah, tabarakallah. Ya Rob. Nah, ada satu lagi di sebelah kanan. Yang sumur ini ya. Sama dengan begini. Oke, kita ke sana ya, Pak ya. Yuk. Sumurnya ada di depan, sana juga ada sumurnya. Boleh, Pak. Ininya ada. Ya. Yuk, Pak. Kita ke sana ya, Pak ya. Yuk, guys. Kita ke sumur yang satunya lagi. Oke, guys. Sekarang kita ke arah sumurnya ya. Ke arah sumur Masjid Pesanggerahan ini. Kita lewat dari samping sebelah Nah, kanan. ini sumurnya, jembatannya di dalamnya situ sebelahnya. Oh iya. Nah, ini. Ada bapak serta. Ya. Ini ada sumurnya ya. Jembangannya ada di dalam sebelah kanan ya, Pak. Sini Pak. Ini daat banget ya, Pak ya. Cuma Ya. berapa meter ini udah kelihatan airnya ya. 1 meter. Ya 3 meter, sudah banyak sumurnya. Udah kelihatan Banyak airnya. Iya. Nah, ini jembatannya potongannya sama. Jembangannya sama ya, Pak ya. Kalau di sana rada ke bawah, kalau ini rada tinggi, tapi ukurannya sama, diameternya sama. Diameternya sama. Oh iya. Ini loh guys yang satunya. Yang jombangan yang sama yang kayak tadi. Nanya aja Ini ditinggiin ini tuh. Ditinggiin ya, Pak. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dulunya tanah kosong ya, Pak. Inventarisasi masjid, jadi dibikin tempat katil, Tempat katil, pemandian, terus tempat kerak ini apa? perabot masjid lah. Gudang, ya. Ya, gudang. Nah guys, sekarang kita sampai di sumur yang kedua, samping kanan kiri juga. Nah, ini sumurnya. Dan itu torennya. Kita boleh lihat ke dalamnya. Nengok. Nah, itu dimanfaatin sama keluarga di sini. Dan ini gudang-gudang yang buat peralatan-peralatan masjid. Sahabat tadi kita jalan-jalan, keliling-keliling di Masjid Pesanggerahan ini. Kita minta nasihat dari Bapak Muhammad Ridwan sedikit ya. Nasihat yang kira-kira kita lakuin gitu. Jangan sampai sesudah minta nasihat nggak pernah kita lakuin. Nauzubillah min dzalik. Bapak, kita minta nasihat dari Bapak sekata dua kata buat kami, Pak. Monggo. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Yang pertama kita harus menjaga keimanan. Iya. Keimanan itu apalagi sekarang ini banyak hal-hal yang merusak keimanan. Iya, yang aneh-aneh lah ya, Pak ya. Yang kedua, kita harus memelihara syariat. Syariat. Pak. Syariat itu alat untuk pengabdian kita kepada Allah. Tapi itu juga belum lengkap kalau tidak disertai dengan yang namanya aksan, Aksan ya, Pak. akhlakul karimah. Kalau dalam qaedah ada iman, Islam, ihsan ya. Kalau dalam qaedah pelajaran ini ihsan itu cakupannya ini tasawuf. Tasawuf itu tazkiyatun nufus ya. Iya. Membersihkan jiwa. Makanya tidak cukup kita melaksanakan syariat saja, tapi sementara akal kita, hati kita masih punya pikiran jelek, punya perasaan buruk terhadap orang lain. Alhamdulillah. Nah, ini yang harus dijaga. Makanya peliharalah itu yang itu kalau kita utuh menjaganya, insya Allah yang disebut inna akramakum indallahi atqakum itu. Amin. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu bukan orang yang turunan apa, turunan pangkat apa, tapi orang yang ketakwaannya betul-betul. Takwa itu qawa ala dini, kuat untuk menjaga semua aturan-aturan Allah melalui Rasulnya. Jadi yang singkatnya sih amar ma'ruf nahi munkar ya, artinya menganukan kebaikan, melarang keburukan, atau melaksanakan kebaikan, meninggalkan keburukan. Cuma itu saja lah, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang kuat. Amin ya Allah. Alhamdulillah, tabarakallah. Bukan saya saja. Kita udah ketemu sama Bapak Ridwan dan Ibu juga. Buat sahabat Abi, thank you banget yang udah mau nonton video kami. Alhamdulillah, nasihat yang luar biasa buat menambah keimanan kita. Tetap buat sahabat Abi, jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu subhanallah. Jas apa tadi kata Bapak? Jangan lupakan sejarah, kalau sejarah itu adanya kita karena adanya sejarah itu. Adanya kita karena adanya sejarah itu. Sebagai pelajaran yang sangat
Dari Berharga. sebesaran yang itu. berharga dari kita. Oke. Sekarang alhamdulillah Ma. umuran Anda sudah 90 tahun. Alhamdulillah, Mama. Ini tahu bayinya ini ya. Iya, alhamdulillah. Enggak bohong saya sih. Oke, sahabat Abi, nanti kita sambung lagi ngobrol-ngobrol sama bapaknya dan nanti kapan-kapan kita mau ke Keraton Kesepuhan ya. Dulu sih di sini. Buat dia- sahabat Abi, barangkali mau request, mau silaturahmi kemana, boleh deh. Komen ataupun like and share-nya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.